Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 1 halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah mengemukakan perjanjian yang bersifat umum, kini Allah menjelaskan perjanjian yang bersifat khusus, yang merupakan inti dari hubungan ayat yang diulas di bawah ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah memerintahkan kepada kaum Yahudi agar beriman kepada Al-Quran. Pengertian ayat ini termasuk dalam pengertian Aufu bi'ahdi, atau penuhilah janjimu kepadaku, yang merupakan penjelasan bahwa memenuhi perjanjian terakhir ini adalah inti dari semua perjanjian di samping sebagai tujuan utamanya. Hal ini karena Al-Quran diturunkan untuk membenarkan apa yang tersebut di dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi. Perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran itu mengajak kepada tauhid, meninggalkan kekejian, lahir maupun batin, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan lain-lain yang mampu mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada dasarnya, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu sama dengan yang tersebut di dalam ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Sebab tujuan mereka adalah satu, yakni menegakkan kebenaran, memberikan petunjuk kepada umat manusia, dan menghilangkan berbagai penyakit akidah yang termasuk dalam kesesatan. Wala takunu awwala kafirim bih. Artinya, janganlah kalian terlalu cepat mengambil keputusan untuk menolak Al-Quran, sebab sudah sepantasnya kalian termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Hanya kalianlah yang mengetahui hakikat kebenaran Al-Quran melalui kitab-kitab Allah. Kalian pun mendapatkan berita gembira dan hidup di masa Al-Quran. Tetapi kenyataannya dalam kitab sejarah Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa ketika beliau datang ke Madinah, orang-orang Yahudi tidak mau mengakui. Penolakan ini dipelopori oleh Bani Quraidah, Bani Nadir, Yahudi Khaybar, dan disusul oleh kaum Yahudi lainnya yang mendukung untuk tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Artinya, janganlah kalian berpaling dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepadanya, dan janganlah kalian mengganti hidayah yang dibawa Nabi hanya lantaran penolakan persoalan sepele, yakni karena uang dan pangkat yang sengaja dialirkan oleh para pemimpin mereka agar rakyat bersedia menolak kenabian Muhammad SAW. Dan keadaan inilah diinginkan para pemimpin mereka karena alasan takut kepada kekuasaan kaum Yahudi jika rakyat menentangnya. Pertukaran seperti ini dikatakan sebagai sesuatu yang sedikit, padahal mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar karena kehilangan ridho Allah, di samping akan mendapatkan siksaan Allah di dunia dan akhirat.
Lebih-lebih mereka merugi karena kehilangan nilai-nilai kebenaran yang kini menjadi kabur di mata mereka. Akal sehat mereka pun sudah hilang lantaran mereka berpaling dari bukti-bukti yang jelas kebenarannya. Wa iyaya fattaqun. Maksudnya, hanya kepadakulah kalian bertakwa dengan cara beriman kepadaku dan mengikuti jalan kebenaran dan berpaling dari kelezatan dunia ketika panggilan akhirat menuntut kalian untuk beramal. Ayat ini bukan merupakan pengulangan ayat sebelumnya, sebab latar belakang pengertian ayat ini berkaitan dengan masalah upaya mereka yang mengganti kebenaran dengan kebatilan. Hal ini bersumberkan dari rasa khawatir pemimpin Yahudi terhadap rakyatnya yang akan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, rakyat takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi jika mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karenanya, dalam ayat ini Allah memerintahkan agar mereka bertakwa hanya kepada Allah, sebab seluruh kebaikan itu berada di bawah kekuasaannya. Sebab seluruh kebaikan itu berada di bawah kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, dan Allah lah tempat kembali satu-satunya.